teman-teman bisa buka browser, kemudian masukkan link e-learning um-palembang.ac.id. Nanti untuk loginnya teman-teman bisa arahkan kursor ke sudut kanan atas, ada tombol login, diklik. Setelah diklik akan tampil form untuk login. Nah, ini dimasukkan username-nya NIM teman-teman sekalian, passwordnya juga NIM. Ini adalah username dan password default atau secara otomatis saat teman-teman sekalian terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, teman-teman akan otomatis memiliki akun e-learning. Akunnya itu NIM dan username NIM, passwordnya juga NIM. Nah, timbul pertanyaan, Pak, apakah sama akun antara e-learning dan juga SIM Akad? Pada dasarnya kalau dari awal tuh sama, tapi database-nya beda. Jadi kalau teman-teman merubah password di SIM Akad, yang di e-learning nggak ikut berubah karena belum SSO, belum single sign on. Jadi beda username dan passwordnya. Tapi untuk di awal itu sama-sama NIM. Nah, kalau e-learning ini pertama NIM, tapi kalau sudah dirubah, ya teman-teman harus mengingat passwordnya. Kalau teman-teman sekalian lupa password, itu di sini ada, di form login ini ada forgotten your username password. Ini bisa ngereset password dengan memasukkan email address. Nanti tombol atau link untuk mereset passwordnya akan dikirim ke email. Tapi dengan catatan email address teman-teman sekalian terdaftar di e-learning. Baik, yang pertama saya demokan ini username, name, passwordnya juga name, kemudian klik login. Ini saya pinjam akun Riki ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk e-learning. Di sini, ini dashboardnya. Di dashboard itu ada mata kuliah yang aktif. Ini ada mata kuliah aktif. Kemudian di sebelah kanan itu ada notifikasi tugas. Baik, kita kesampingkan dulu tugas, kita fokus ke sini. Jadi untuk mengikuti kelas saya itu harus diklik dulu nama aplikasi, nama mata kuliahnya, klik aplikasi komputer kelas A. Nah, ini adalah tampilan mata kuliah di e-learning yang telah saya buat. Nah, setiap teman-teman melihat logo seperti ini adalah daftar hadir. Terus setiap teman-teman melihat seperti ini ada logo PowerPoint atau logo Word atau logo PDF, ini adalah materi, ini bisa di-download. Bagaimana untuk download, tinggal diklik saja, klik, dia nanti otomatis mendownload seperti ini untuk materinya. Kemudian kalau ada logo seperti chat, ini adalah diskusi. Ini tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bertanya. Jika teman-teman sekalian mengalami kendala mengenai materi, boleh mengalami kendala mengenai e-learning, boleh ditanyakan di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Tinggal diklik, kemudian diklik add new discussion topic. Nah, di sini dituliskan subjeknya teman-teman apa, misalnya mau tanya, kemudian isinya apa, akan ditulis misalnya mengenai materi, saya masih bingung mengenai aplikasi komputer berbasis web, mohon seperti ini. Misalnya teman-teman mau nanya di forum seperti ini, tinggal aja klik aja post to forum. Nah, ini ada tanya, kemudian ada pertanyaannya. Nah, nanti sama dosennya dijawab. Atau misalnya teman-teman yang lain ingin menjawab, bisa tinggal diklik reply. Seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ada tugas. Seperti ini. Jika ada simbol seperti tangan sama file ini adalah tugas assignment. Ini tugas, klik. Ini adalah tugas untuk teman-teman nanti setelah mata kuliah ini selesai, boleh teman-teman kerjakan. Bagaimana Pak untuk mengerjakannya? Nah, ini ada soalnya. Tuliskan jawaban Anda di kolom yang telah disediakan. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini klik untuk menjawab tugas ini, diklik add submission.
Nah, saat diklik Add Submission, disediakan kolom untuk menjawab. Tinggal diklik aja jawaban nomor 1 apa, jawaban nomor 2-nya apa, nomor 3 apa, 4 apa, seperti itu. Apakah bisa dimengerti teman-teman sekalian untuk mengerjakan tugas di e-learning? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Mengerti, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, nanti dikerjakan tugasnya ini. Tugasnya ini ada 2. Yang pertama, tugas di pertemuan 1 itu ada. Kemudian di pertemuan kedua juga ada tugas. Tapi tugas di pertemuan kedua ini nanti akan saya jelaskan dulu. Karena ini tugas yang kedua, itu file upload. Dan juga materinya baru akan saya sampaikan. Nah, di sini tugasnya buatlah desain logo di canva.com, kemudian hasil desain upload di sini. Nah, tugas yang pertama tadi kan teman-teman kan langsung mengetik di kolom yang sudah disediakan. Nah, berbeda dengan tugas yang kedua ini. Tugas yang kedua ini tugasnya untuk mengupload. Jadi kalau diklik Add Submission, ternyata di sini tidak ada kolom untuk mengerjakan tugas atau mengetik di sini, berarti tugasnya harus di-submit, harus di-upload. Jadi ngerti ya, membedakan tugasnya itu harus di-upload atau diketik. Kalau ada kolom ketik, berarti tugasnya harus diketik secara langsung di e-learning. Tapi kalau ada kolom file upload seperti ini, teman-teman harus mengupload. Nah, di sini ngeklik untuk nguploadnya, klik, terus upload file, terus cari filenya. Misal ini, upload. Terus klik upload this file. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah di-upload, di save change. Bisa ya teman-teman ya, ngerjain tugas yang kedua ya. Nanti di-upload filenya ya. Bisa, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk absen. Tadi kan ada yang nanya, gimana Pak ngisi absennya? Setiap ada logo seperti ini adalah absensi. Di sini juga karena saya sudah buat keterangan, jadi teman-teman enak melihat mengecek kalau itu absen. Karena di sini sudah saya tulis daftar hadir. Setiap pertemuan mohon diisi daftar di sini. Jadi setiap kali teman-teman kuliah di mata kuliah saya tiap hari Sabtu tuh langsung cek e-learning, kemudian arahkan ke sini. Nah, absensinya akan aktif di jam di jam yang sudah ditentukan. Ini siapa ini namanya nih? Ricky Anggara tadi sudah absen ya? Sudah, Pak. Oke. Ini harusnya kalau belum absen nanti tadi di sini ada logo seperti segitiga untuk ngabsen ya, Ricky ya? Ya ada, Pak. Terus langsung ngeklik kayak radio button, diklik, dipilih gitu ya? Ya dipilih HD. Oke. Bisa ya kalau untuk absen ya? Saya rasa sangat gampang dan simpel karena sudah ada jelas itunya ini absen. Kemudian kalau seperti ini materi, ini untuk diskusi dan ini untuk tugas. Selain itu, selain yang ada di sini, kalau ada tugas juga dia ngasih tahu seperti kalau kita lari ke mana? Kita ke dashboard. Di dashboard sebelum kita klik mata kuliah juga di sini dia ada notifikasi bahwa kita ada tugas. Seperti itu. Baik, kalau tugas yang pertama nanti dikerjakan setelah pertemuan ini boleh. Karena tugas yang pertama sama tugas kedua itu rentan waktunya itu 1 minggu. Teman-teman mau ngerjain besok juga boleh, mau ngerjain hari Senin boleh. Maksimal tuh terakhir hari Sabtu. Jangan telat dari tanggal yang sudah ditentukan. Ya. Nanti sampein ke teman-teman yang nggak sempat hadir. Karena banyak sekali yang ngirim-ngirim surat dispensasi, kayaknya banyak sekali anggota-anggota dari organisasi mahasiswa yang lagi ada kegiatan. Jadi tolong disampaikan ke teman-teman yang nggak sempat hadir di room ini. Nanti juga untuk kelas ini kan saya record, nanti recordnya akan saya upload di YouTube. Nanti buat teman-teman yang nggak sempat ikut kelas boleh nanti ditonton YouTube. Kalau nanti suatu saat teman-teman lupa bagaimana sih cara absen, nanti bisa ditonton di YouTube.